di apa ya? Ya. Oke. Ini bikinnya. Acu, nggak pakai seremoni. Nggak usah. Nggak pakai seremoni kan? Langsung. Oke. Rektornya. Iya, Bluetoothnya bisa. Bluetooth bisa. Sound. Tuh, sama pakai aja, coba. Ada. Udah, bikin apa? Ya, sudah. Halo, jangan semua ke situ, kawan. Minum makanan ya. Jam aja lah, bagi kantin. Nanti bisa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal ihsan. Alladzi amara bi ni'matihi wa billahi amara bi khairin wa Ahmadu hamdan yuridu wa yardi wa al-akhirina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadatan muhassilatan lil ikhwan wa mughidatan lisabina min al-karam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi muddata ya'lamul hamdulillah. Hadirin muhtaramin semuanya yang hadir, utamanya Bapak Kiai Dr. Haji Abdul Rashid yang dari Jakarta, beliau selaku JPNA Dunia Kuat IDMU dari Jakarta. Alhamdulillah beliau rahu di sini. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah yang besar bagi kita, bagi keluarga kita, bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
selalu terjadi pada hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Al-Hakim Kiai sebagai pimpinan pesantren setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berterima kasih atas terawat Kiai di pondok kami ini. Saya yakin terawat Kiai ini kesini adalah untuk membagi ilmu. Beliau paham bahwa makhtama ilmu al-jamahu yaumil qiyamah fi jami'in nar. Bahwa orang yang menyimpan ilmunya nanti di hari kiamat itu akan ditendang oleh Allah daripada neraka. Dan beliau insyaallah memaham dan lebih betul kepada hadis bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah ada orang yang belajar dan mengajarinya. Di samping itu pula saya yakin beliau ini kesini itu di samping kita semuanya untuk menjaga kelestarian Islam, kemajuan Islam. Sebab dahulunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kira-kira dalam sekitar tahun 450 beliau mengatakan bihabul Islam min arba'atin min unasin ya'lamuna min unasin la ya'maluna bima ya'lamun, bahwa dia menyebabkan Islam ini mundur, menyebabkan Islam ini hancur karena manusianya yang layak manuna bima ya'lamun, tidak mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Wa min unasin la ya'maluna bima ya'lamun, tidak mau mengerjakan apa yang sudah dia ketahui. Min unasin la yata'allamuna ma la ya'lamun, tidak mempelajari apa yang perlu dia ketahui. Wa min unasin yamna'una ta'alluma al-din. Nah, dengan dalam beliau ini saya yakin dari untuk kemajuan Islam. Maka sekali lagi Kiai Al-Hakim ini selaku pimpinan pesantren ini setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang juga berterima kepada Kiai, mudah-mudahan terawat Kiai di sini bawa berkah kepada kita, kepada dosa kita, kepada umat pada umumnya. Amin Allahumma amin. Atas segala kekurangan Kiai Al-Hakim di sini memang inilah adanya, pada juga inilah adanya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan itu saja sedikit sambutan dari akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum acara ini dimulai, mari kita buka dulu. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang mabrur, dapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam سنقبل الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولا إله ولا إلا في أعمال الزمان خصوصا الله في القدر الجلال وبركة الشاكرين ربنا سيدنا النبي سيدنا التفاوتات وحفظ دين محمد وحفظ لغزة الحدث الكرام في مسائل الصدق ولن تسمع الذين بلغونا في بدر النفسية وإلى مسجد الجميع حفظ الله وعوانهم وعلماء والهدي الجزيرة قويا وخصوصا المغرب سيد الباتو وجميع مشاهدنا ونستغفر بين أمهاتنا أن الله لذلك بالجنة ويرحمنا الحمد لله قلوبنا يمنع قلوبنا ألهمنا أولادنا من الرحمن ملائكة المقربين ورزقنا بفهم النبيين وعبد المرسلين ببركاتهم وبركاتهم وبركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian dari kami, langsung kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala yang saya hormati Ketua PJMU Kementerian Polri, pengasuh pimpinan pesantren Muda Pancor, Soeimtin sekaligus Mahfud yang keluarga besar pesantren Muda, dan di sini ada pengasuh juga dan pengasuh pesantren di tahun muda ya. Tahun muda benar.
Enggak, mapol falah. Ini ada tujuan, ada sekali. Dan Kiai dari Jakarta ini di Enjin saya di Kepos aja dari alhamdulillah Kiai bisa ada silaturahim di sini dalam rangka silaturahim pertama menyambung sanad. Saya di antara kesini itu dalam rangka menelusuri jejak metode yang akan kembangkan karena ini sebenarnya metode kita bersama yang sudah hampir hilang jejaknya, coba kita rajut kembali supaya serpihan-serpihan yang ada di seluruh Indonesia itu kembali utuh. Karena dalam metode ini kami mengintegrasi sejak 2014 untuk mengembangkan kembali metode yang akan kami sampaikan. Baik, saya mohon izin berdiri. Nah, sini aja Pak. Jadi adik-adik sekalian, ini adik-adik ya rata-rata ya. Ada yang sudah mengajar Al-Quran. Coba yang sudah mengajar Al-Quran angkat tangan. Belum. Oh ini yang senior yang di depan ya. Jadi ini metode lama sebenarnya. Kalau yang di Fauzi, Soleudin, ini pasca ini ending ini produk metode ini sebenarnya. Dulu ngejar alif gambar A, alif ngejar I, alif ngepes U, A, I, U itu ya. Mungkin sebagian pernah masih ngalamin itu. Ini coba kita urai seperti apa sih sejarahnya. Metode ini kalau di masyarakat kita dijawab misalnya kita dengan istilah turutan ini nama metode ini turutan, maksudnya sesuatu yang dicontoh atau turutan contoh secara berurutan, mulai dari huruf hijaiyah tanpa harokat, lalu huruf berharokat, lalu gabungan huruf yang tidak berharokat, gabungan kata sampai menjadi kalimat, menjadi surat. Jadi namanya turutan itu di situ. Terus ada yang disebut dengan istilah juz amma. Kenapa? Karena dalam metode ini selalu dibicarakan juz amma. Juz 30 dari Al-Quran, dan itu cara bacanya dibalik dari An-Nas dulu baru An-Naba. Dari surat terpendek dulu sampai baru surat yang lebih panjang. Dan ini ternyata ada dasarnya. Dulu zaman para sahabat cara ngaji Al-Quran seperti itu. Ajarkan dulu ayat-ayat yang pendek, baru ayat yang panjang. Terus ada yang disebut dengan istilah Al-Quran kecil. Al-Quran kecil ini karena sebelum menuju Al-Quran besar yang 30 juz itu, kita selesaikan dulu juz 30-nya. Al-Quran kecilnya baru naik ke Al-Quran besar. Ada yang disebut dengan istilah muqaddam. Di Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, sebagian ranah Melayu di Bima itu pakai istilah muqaddam. Muqaddam yang muqaddimah. Jadi baru muqaddimah, belum ke isinya. Dan yang paling populer ini alif-alifan ya, alif-alifan, alif bata. Ini Pak Alifan kalau orang banget Pak Alifan. Itu bukan alif beneran tadi. Alif-alifan ini paling populer, paling banyak digunakan. Kenapa? Karena selalu dimulai dengan mempelajari huruf alif, ba dan seterusnya. Dan ini menariknya, metode-metode ini nama-namanya saja sudah punya pesan yang luar biasa. Artinya apa? Kalian belajar turutan juz amma Al-Quran kecil, kalau sudah selesai itu baru permulaan. Jangan buru-buru wisuda. Setelah muncul fenomena itu, orang belajar ngaji, baru belajar metode sudah diwisuda. Tahu arti wisuda apa? Wis udah. Akhirnya nggak mau ngaji lagi. Lalu identik, namanya ngaji identik dengan anak kecil. Itu secara psikologis mental anak rusak. Bersamaan dengan munculnya TPI, gara-gara TPI muncul ditinggalkanlah langgar. Akhirnya langgar tidak lagi menjadi epicentrum pendidikan Al-Quran, langgar menjadi tempat nongkrong merokok. Ngajinya di TPI itu. Nah kebetulan waktu kami sini kok ada program langgar kok cocok. Dan insya Allah nanti akan ketemu ya. Dan karena metode ini sudah banyak sekali di Indonesia, itu lebih dari 250 metode yang berkembang di Indonesia.
Banyak betul. Mungkin kalau di Bawean paling terkenal Kiroati sama Qur'ani sendiri ya. Tapi di seluruh Indonesia itu 250 metode yang berkembang. Saya sudah membaca semua dan meneliti semua. Kayaknya Baghdadi yang dulu turunan ini masih digunakan ke masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia, hanya saja di pelosok-pelosok. Jadi kami dari TTIA itu mencoba menyusun kembali, mensyarah ulang metode ini di pengembangannya, di metode tahsinnya. Tidak lagi berbicara anak belajar baca, tapi bagaimana tepat baca. Sekali lagi metode yang akan kami sampaikan nanti berbicara sejarah dulu, sejarah Baghdadi seperti apa, lalu pembelajaran nanti level tahsin. Artinya apa? Level pasca metode. Karena banyak sekali dari penelusuran kami, secara umum guru Al-Quran tidak memahami bahwa pembacaan Al-Quran itu ada jenjangnya. Bagaimana sekolah? Ada SD, SMP, SMA. Jenjang metode juga sama, ada jenjang bisa baca, bisa bacanya dipertanggungjawabkan oleh dirinya, membaca ada referensinya dari mana. Jenjang pemula dia sama, Qiraat itu pemula, dia hanya bisa baca berdasarkan petunjuk gurunya. Level menengah dia bisa baca, selain pendampingan guru bertanggung jawab terhadap bacanya, kalau salah tahu kenapa salah, kalau benar tahu kenapa benar. Bukan lagi kata guru saya, karena kata guru saya sudah jenjang sebelumnya dan nggak bisa lompat tiba-tiba langsung mahir. Nanti jenjang mahir itu dia tahu alasannya, kenapa baca seperti ini, mana referensinya, mana rujukannya di kitab apa. Itu udah jenjangnya mahir. Jadi secara umum dari 250 metode itu 90% itu untuk pemula, 5% itu baru level menengah, mungkin yang 5%-nya lagi itu baru mahir. Dan ini jarang sekali yang sampai sejauh itu. Kebetulan saya di IIKI sebagai dosen metode pembelajaran Al-Quran meneliti dulu, menelusuri 250 metode itu sudah kami pelajari semua dan kami teliti. Baru kami bisa mengkategorisasi dari situ berangkatnya. Oh ternyata ada jenjangnya, metode ini kelebihannya apa, metode ini kurangannya apa, dari sisi keilmuan ya. Karena metode itu masing-masing punya pasar, punya seperti makanan sebenarnya, masalah selera, yang penting tidak beracun gitu saja. Untuk itu kami datang sini diantaranya untuk menyambung kembali, saya menelusuri sanad-sanad metode yang hampir punah ini. Ternyata tadi kami ngobrol-ngobrol banyak hal yang baru, yang sistem eja diantaranya di Bawean ini ternyata bukan hanya satu versi eja, ada banyak eja. Itu menarik. Saya sudah menemukan belasan sistem eja yang ada di Indonesia. Di Medan itu ada sekitar 3 sistem eja. Belum lagi di wilayah Riau, di Bima itu ejanya macam-macam. Dan itu adalah hazanah yang jangan sampai hilang. Dan itu tanggung jawab Nahdlatul Ulama, bukan tanggung jawab pribadi. Dan saya di sini kan atas nama, ya, sekali lagi bahkan atas nama pribadi, atas nama Jamil Urwa Ulufat, karena tidak ditugasi untuk mengkonsolidasi kembali, merakit kembali metode-metode kita yang hampir hilang, ditelan oleh zaman. Dikira metode baru itu dibagus, padahal ya, dulu kita 3 bulan sudah bisa ngaji. Sekarang 3 tahun belum tentu bisa ngaji. Dulu orang belajar Baghdadi itu 3 bulan sudah bisa ngaji. Dan nggak lupa. Kenapa nggak lupa? Nanti kita bahas. Kenapa metode itu membuat kita tidak lupa. Dan dalam perusahaan kami ternyata metode ini adalah metode terkuat di dunia. Tanpa akhirat ya, hanya di dunia. Kita juga telusuri jangan. Lihat misalnya bagaimana orang di luar Indonesia belajar Baghdadi. Misalnya orang India. Orang India ngaji Baghdadi. Menarik ini, biasa. Kalau jenengan lihat film India, apa yang terkesan? Geleng-geleng kepala sama nari. Nah, mereka ngaji Baghdadi itu pakai nyanyi, kita lihat ya. Oh iya. Muncul lah saya. Alhamdulillah, iman aku. Alhamdulillah, iman aku. Jadi How do you know? मैं 7 दिनों से सीखा हूँ और कहीं भी नहीं आती। तुमने ये जबान कितने सालों में सीखी थी? सालों में नहीं, सिर्फ 1 दिन सीखी। हमारे पड़ोस में बीवी है, कौन उसको आगे बढ़ाती? I don't believe it. इसका तो पढ़ने में चलेगा ना? Impossible. अगर मैं हिंदी सिखा दूँ तो? Oh man, tell it to your grandma.
Listen and grandfather. Ibunya lihat saya apa? Alif jabar A, alif jar E, alif sama. Jadi bukan bahasa Bawean ini ya. Saya kira dulu kalau nggak bahasa Madura, bahasa Sunda. Kan di Sunda sama ngejanya. Ternyata bahasa apa? Bahasa Persia. Persia ya. Jadi itulah yang menjadi salah satu tesis dasar masuknya Islam di Indonesia, yaitu dari Persia, dari sistem ejanya itu tadi. Jabar jar pes. Kita lihat Pakistan, bagaimana orang Pakistan ngaji Baghdadi. Ada nggak kesamaan dengan Bawean? Salama. Amana, Maranda, Salama, Basana, Sarasa, Sarasa, Salama, Rajaga, Amana, Maranda, Basana, Sarasa, Sarasa. Atau tercium dia kira jalanan aja. Amala. Darasa. Wajana. Darasa. Darasa. Lu harap kalah. Team nanti kaida team बढ़िया sama team बढ़िया आया अली पे team है बढ़िया team है ना पहचान team है ना पहचान ना Baik, ini apa yang sama dengan di Bawean apa? Pukul, rotan. Nah, rotan ini saya menemukan satu hal menarik dari rotan. Dulu, kebetulan saya itu punya keluarga di Cirebon, produsen rotan untuk kursi. Ternyata rotan ini dari dulu, sejak dulu, dari cerita-cerita saya sebelum lahir sampai saya lahir itu, rotan selalu menjadi senjata. Pernah zaman PKI bekalnya rotan untuk melawan musuh Islam PKI. Ketika habis muat, musuhnya tinggal siapa? Setan. Lah setan ternyata takut sama rotan. Jadi anak malas ngaji itu takutnya sama rotan. Saya membuktikan anak saya ketika mau ngaji sudah musim gadget ya, ditawarin main game nggak tertarik. Kalau udah nggak mau ngaji, diancam pakai pukul pakai sapu itu nggak mempan. Suatu saya iseng bawa rotan dari Cirebon, saya tinggal di Jakarta, pegang rotan saja udah baris ngaji dia, padahal belum diapa-apakan. Kalau dia mau ngajar, saya pukulkan ke meja, bro, lu langsung baris, ikut betul. Berarti rotan ini ada sesuatunya. Kembali pakai rotan, Pak. Back to langgar, back to rotan. Dua kali. Tapi jangan dipukulkan ya. Jangan dipukulkan, kecuali terpaksa. Karena saya yakin gini, Allah menciptakan sesuatu nggak mungkin sia-sia kan. Kenapa rotan kau dulu? Kan banyak senjata. Kenapa orang dulu pakainya senjatanya rotan? Lawan PKI rotan, lawan Belanda rotan. Nah karena rotan ini ternyata mungkin ada unsur-unsur Allah ciptakan untuk melawan setan tadi itu.
Ya mau dicoba aja, saya coba membuktikan secara apa namanya, mau dikaji ya susah juga. Tapi kan secara bener membuktikan anak saya itu takutnya sama rotan. Nggak tahu kalau anak sekarang ya. Saya iming-iming nggak tertarik, saya takut dengan pakai yang lain nggak takut, tapi pakai rotan takut. Bukan anaknya yang takut, mungkin setan yang di dalamnya itu yang takut gitu. Rotan itu untuk merorot setan. Aduh. Coba ya nanti, back to langgar, back to rotan gitu. Panjalin ya, panjalin. Kita lihat orang Afrika ngaji Baghdadi ya, karena di Afrika susah rotan, guru besarnya pakai rotan, muridnya pakai lidi. Ini kita lihat. Bluetooth bisa. Enggak apa-apa. Iya. Wassalam. Ini ciri khas Baghdadi itu wassalam. Setiap pindah materi itu selalu wassalam. Wassalam ini tadinya saya nggak ngerti juga kan. 2014 setelah presentasi seperti ini di depan para kiai seluruh Indonesia ya, karena waktu itu launching, ada seorang kiai, Kiai Rozali dari Manado, dari Indonesia Timur, dia ketua PWJGH, nyamperin saya terus nanya, ini wassalamnya mana? Bukunya 1 jilid waktu itu. Kenapa Kiai harus ada wassalam? Wassalam itu jangan dibuang, itu doa dari sang mu'allif. Wassalam itu maksudnya adalah alhamdulillah kita selamat sampai materi berikutnya. Dan di situ ada tersimpan doa menitipkan apa yang telah kita pelajari pada kata assalam. Kalau doa panjang kan Allahumma apa? Itu nitip ilmu itu loh. Istauda'tuka bima 'allamtana. Enggak seperti kepanjangan anak kecil. Wassalam udah cukup. Ya Allah, Zat yang Maha Penyelamat, saya titip ilmu saya. Makanya orang ngeja Baghdadi, belajar Baghdadi nggak pernah lupa. Coba sekarang suruh ngeja masih ingat. Karena wassalam tadi itu. Jadi jenengan pernah buka file komputer kan? File komputer kan Word itu kalau mau ditutup setelah ngetik apa pilihannya? Ada save, don't save sama cancel. Wassalam itu save supaya nggak hilang. Maka nanti supaya ilmunya nggak hilang kita sama-sama wassalamu tapi pakai alhamdulillah. Alhamdulillah wassalam. Ya bareng-bareng. Alhamdulillah. Minimal nanti pulang-pulang dapat oleh-oleh alhamdulillah wassalam. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Malaysia. Orang belajar Baghdadi ini semakin di sini nanti. Terakhir nyampe ke Bawean nanti. Hiburannya ingat ya, siapa ngeja dulu mim di atas mata, di atas ta, mim depanmu matamu, gitu ingat kan? Hiburannya itu dulu, hiburannya belum ada handphone ya. Hiburannya ngeja, saling ledek sama temen. Itulah yang membuat ingat. Coba kita orang Indonesia ngeja Baghdadi. Bagaimana orang Indonesia? Indonesia mau ini dulu. Rok lam ini kasih tata rol
Lantas sifatan roh Nah, lanjut kita lihat punya adik kakak ngajar adiknya ya. Kalau yang kemarin itu yang ikro kemarin itu ikro kemarin. Terakhir wassalamu ya, ciri khas wassalamu. Berikutnya kita lihat bapak ngajar anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, tunjuk ni tengok. Alif, tunjuk. Tunjuk. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko. Tengok sini. Dal, dal, ro, sin, sin, shin, swat, tunjuk. Kot, ko, ko, ba, ain, ren, ren, ba, khâu, gap, đạm, mìm, luôn, wow, Hamza, ya, wassalamu, mu'minan. Wassalamu terakhir selalu wassalamu. Nah ini kayaknya bagian ini ya, kita lihat. Alif, ba, ta, alif dan kona. Oh, salah dong. Boleh. Alif dan kona. Alif dan kona. Ini ayam bawean ini ya. Nah, terakhir yang nggak ngeja ini haji seperti apa ya? Malikin nas Malikin nas
Malikin nas. 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 Makilin. Ya, makilin nas. Jadi kesalahan itu kalau diulang-ulang menjadi kebenaran kan. Sampai gurunya ikut makilin nas. Oh makilin nas, akhirnya gurunya ikut makilin nas juga. Itu tadi bagian dari proses belajar Al-Quran sejak dulu ya di dunia Islam. Dan ciri khas Baghdadi adalah mengenal huruf hijaiyah. Ayo ikuti saya, ikuti mengucapkan huruf hijaiyah ala Baghdadi yang sebenarnya sudah campur aduk ini, macam-macam. Coba kita cara baca ala Al-Quran. Alif, bukan alif, ba, bukan. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, sod, bod, ko, wo, ain, oin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya, wassalam. Biar nggak lupa. Oke, ada sekalian. Coba berapakah jumlah huruf hijaiyah? 28 apa 29? 29 apa 28? Kita hitung bersama-sama, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi gimana ini? Revisi. Dari 28 atau 30? Ini gimana ceritanya? Jadi kalau ditanya ada berapakah jumlah huruf hijaiyah? A 28, B 29, C 30. Jawabannya? D benar semua. Benar semua. Itu sama dengan pertanyaan siapakah Presiden Indonesia? A. Bung Karno, B. Soeharto, C. Gus Dur. D. Benar semua. Kecuali kata orang Madura. Kata orang Madura itu Presiden Indonesia itu Gus Dur. Waktu saya berkunjung Madura, untuk Presiden Indonesia hanya satu, Gus Dur saja. Ini siapa? Presiden Indonesia. Siapa? Gus Dur. Bukan Pak Abdurrahman, bukan Gus Dur. Saya kenal yang Abdurrahman lain. Loh itu Pak Harto itu bukan, itu hanya pendahulunya Gus Dur. Kalau Pak Jokowi itu hanya penggantinya. Terus presidennya Gus Dur.
Ini yang salah siapa yang bener? Bener ya kata bener ya nggak salah, kata salah nggak bener. Jadi jumlah huruf hijaiyah itu 28, tapi urutannya nggak seperti ini. Kalau 28 urutannya nggak seperti ini. Urutan yang 28 itu ada yang di bagian itu ada abjad, hawas, bukti, kaliman, safah, sorosat, tahodollah, abajadun, hawazun, hatoyun, kalamanun, safasun, sorosatun, tahodun, dolorun. Ada yang pernah ingat di bagian itu? Itu loh yang kalian kalau mau nikah dihitung itu, satu namanya Abdurrahman, air yang berapa, yang berapa, jumlah itu bisa berjumal namanya. Itu ada yang jumal semua itu 1 sampai 28, yang kedua 1 sampai 1000. Itu urutannya itu yang 8. Tapi kalau yang 30 ya ini 9 harusnya. Yang 30 itu udah urutannya itu sauti, hamzah, ha, ain, ha, qaf, qaf, kaf, jim, shin, ya, dhad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, zai, qaf, ta, dal, dha, ba, mim, waw, fa. Itu baru urutannya, jumlahnya 30 ditambah qaisum ya dan jaufiyah. Tapi kalau 8 ini bukan urutannya sekalinya, tapi apa tadi? Abajadun, hawazun, hatoyun, kalamanun, safatun, korsahatun, dolorun. Itu harus dipahami ya para guru Al-Quran. Kalau menjawab 28 terus suruh hitung, ketemu bingung kita. Kok 28 tapi kok 30? Suruh jelaskan, tidak akan ketemu. Oh itu ada tambahannya, kok bisa nambahin? Siapa yang nambahin? Kalau kita gimana? Nyatanya 30 kan yang kita hafal sampai sekarang kan kita hafal 30. Tapi jawabannya 28 kan membingungkan. Lalu kaitannya dengan itu nanti mulai diajarkan bahwa nanti tartib di huruf hijaiyah itu ada 3 tartib. Ada namanya tartib abjadi, ada tartib alfabai, ada tartib sauti atau tartib makhriji. Nah yang sedang kita pelajari nanti tartib makhriji ini karena metodenya dia tahsin. Baik, pertanyaan berikutnya, manakah alifnya? Alifnya di sini mana? Ini. Kalau ini untuk apa dalam alif? Sudah ada lam, sudah ada alif, kok masih ada dalam alif untuk apa? Kalau misal sebagai guru Al-Quran, muridnya nanya, ibu mau nanya, itu kok ada dalam alif kenapa? Kan sudah ada alif, sudah ada lam. Gurunya paling enak jawabnya apa? Jangan banyak tanya, sudah dari sononya. Putus perkara kan. Mau apa lagi? Gak masa guru gitu nggak bisa. Itu alifnya. Kalau tanya alifnya yang mana? Yang pertama ini hamzah namanya. Hamzah. Jadi dulu saat Rasulullah menalkinkan Al-Quran pada para sahabat dan minta ditulis, sahabat kalau menulis hamzah itu kadang ditulis dengan alif, kadang ditulis dengan waw, kadang ditulis dengan ya, kadang tidak ditulis tapi ada bunyinya karena hamzah itu bunyi sebenarnya, nggak punya simbol. Misal ulaika, hamzahnya ditulis dengan alif. Terus malaika, hamzahnya ditulis dengan ya. Mu'minuna, hamzahnya ditulis dengan waw. Ja'a, hamzahnya nggak ada. Karena suku Quraisy itu tidak punya hamzah. Kata Sayyidina Ali, seandainya Al-Quran tidak berhamzah, tentu kami berat untuk mengucapkan hamzah. Jadi hamzah ini dialek Al-Quran yang mengakomodasi berapa dialek, tapi Al-Quran yang hamzah. Orang Quraisy sebagai tempat punya Al-Quran nggak punya hamzah. Karena nggak punya hamzah, yang nggak ada bentuknya. Makanya kadang hamzahnya itu numpang di alif, numpang di bawah, numpang di ya. Terus kalau yang pertama hamzah, lalu alifnya mana? Alifnya di sini. Terus apa bedanya hamzah dan alif? Kalau hamzah itu bisa menerima harokat a, i, u. Kalau alif nggak bisa, alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Alif itu harus ada yang membuat dia bisa berdiri atau bisa berdiri. Tanya Gindi, bisa nggak alifnya berdiri sendiri? Alif sekali lagi, alif itu tidak bisa berdiri. Alif itu adalah huruf mat
yang bisa bunyi kalau ada harokat fathah sebelumnya. Jadi bedanya alif dan hamzah, kalau ada bentuk seperti ini terus ada harokatnya, itu bukan alif, itu hamzah. Kenapa sebutnya alif? Sama dengan ini, ada seorang gadis namanya Atun, bentuknya gendut. Teman-teman kelasnya manggil gendut, gendut, dia gendut apa Atun? Kenapa dipanggil gendut? Karena bentuknya gendut. Yang depan itu alif apa hamzah? Kenapa disebut alif? Karena bentuknya alif. Kalau alif fathah A itu berarti hamzah. Dan sekali lagi, alif tidak bisa berdiri sendiri. Alif harus ada lawan. Yaitu alif. Mana ya benernya ya? Alif itu adalah huruf mat yang harus jatuh setelah harokat fathah. Maka kemudian saat itu Nasr bin Asim mencari ketika alif tidak bisa bunyi, mencari pasangan supaya alif bisa bunyi. Di dalam kaidah bahasa Arab itu tidak mungkin didahului oleh konsonan atau huruf mati. Contohnya alhamdulillah, lam sukun kan alhamdulillah nggak bisa bunyi, maka harus didatangkan harokat fathah. Tapi harokat nggak ada usulnya, nggak mungkin. Didatangkanlah hamzah wasol. Jadilah A. Hamzah wasol itu hamzah penyambung hidup, hamzah pertolongan. Karena dia hanya penyambung, maka kalau dia di awal dibaca, kalau di tengah nggak dibacakan lagi. Walhamdu kan walhamdu kan. Jadi walhamdu. Tapi kalau di awal alhamdu, kalau di tengah nggak dibaca, namanya hamzah wasol. Artinya saat itu hamzah pernah menolong lam yang sukun ini. Sewaktu Nasr bin Asim mencari huruf yang bisa membantu huruf alif ini, dicari. Kenapa yang dipilih bukan mim? Ma misal, wa, kok lam? Karena lam pernah ditolong oleh alif. Al itu. Maka saat alif butuhkan pertolongan, lam berkewajiban untuk membantu alif untuk hidupannya. Lam alif itu la itu tolong menolong itu. Ini kata Ibnu Jini itu ulama abad 4 Hijriah mencatat itu. Terus ditulis lagi oleh At-Tibi itu ulama abad 10 Hijriah. Wafat 979. Kata beliau apa? Wa'iddatul hurufi lil hijai tisqul wa ismuna bilam qira'i. Jumlah huruf hijai itu apa? 29 tanpa ragu. Awaluha al-hamzah, yang pertama itu hamzah. Lakin sumiyat bi alifin majazan, disebut alif secara majazi itqad suwirat karena bentuknya adalah alif. Kalau memang yang pertama itu hamzah, lalu alifnya mana? Oleh TV Nadom berikutnya menyebutkan faman yakun an alifin qad suila. Kalau ada yang ditanya alifnya mana, bi ayyidina lafdhaha yakunula, jawablah la. Jadi sudah tercatat sejak abad 4 Hijriah, 1000 tahun yang lalu. Sayangnya kita baru tahu kalau nggak tahu. Ya, baru tahu kalau nggak tahu. Ya Pak ya. Kalau kita tahu aneh malah. Kenapa? Ini bentuknya manusia. Belum nyampe ke kita. Dan baru saja itu diungkap. Kalau kita tahu berarti kita hidup zaman itu. Malah aneh kalau ada orang tahu, itu malah aneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nggak hilang informasinya ya. Berikutnya kita lihat di dalam metode Baghdadi atau kaidah Baghdadi atau turutan atau lek-alek pada kata orang Bawean, ini selalu dimulai setelah mengenal huruf mengeja. Mengeja itu terkenal ada 3. Pertama, jabar, jer, fes, alif di atas, di bawah, di depan, fathah kasroh doma. Fathah kasroh doma itu belakangan. Setelah banyak orang Indonesia belajar di Timur Tengah, ada yang ke Mesir, ada yang di Yaman, ada yang ke Arab Saudi sendiri, bawa oleh-oleh dia. Oleh-olehnya bukan hati unta, tapi jabar apa? Fathah kasroh doma. Itu oleh-oleh sebenarnya. Tadinya nggak kenal fathah kasroh doma, nggak kenal meskipun itu Al-Quran berbahasa Arab, tapi orang Indonesia pakai sistem ejanya lokal. Atau justru menggunakan bahasa yang pertama kali membawa, yaitu jabar, jer, fes. Di atas, di bawah, di depan. Fathah kasroh doma itu belakangan. Kita lihat salah satu sistem eja di Indonesia ya. Ngeja bareng-bareng ya, itu ngeja bareng-bareng. Orang yang menuntut ilmu karena Allah
Dan kita sama-sama bernasyid. Baris di atas, baris di bawah, dan baris di depan. Bersedia? Sekarang kita belajar arah mata angin ya. Arah mata angin. Mata angin ada berapa? 8 kan? Utara, selatan, barat, timur, barat daya, barat daya, barat daya, terus tenggara, barat laut, dan timur laut. Kalau sana apa? Kalau sana? Sekarang bener ya, konsisten ya? Ini apa? Ini coba ulang. Kalau sana kanan, ini kok mulai aneh ya? Coba ulang. Kalau ini A, depan apa atas? Coba kita dengarkan yang di sini. Pertanyaannya, letaknya di atas kok disebutnya di depan? Ayo. Pernah nggak kita bertanya-tanya? Nggak pernah, karena nggak punya pertanyaan. Karena mau bertanya pada siapa, nggak ada yang bisa jawab juga gitu. Letaknya di atas kok disebutnya di depan? Ini kan masalah, seharusnya harus diselesaikan. Ini kan ilmu, nggak mungkin kan ilmu tidak terjawab. Ini bukan ilmu mistik, bukan ilmu goib, ilmu kelihatan. Sesuatu di atas kok disebutnya depan. Oh ternyata ini terkait dengan sejarah tanda baca. Ceritanya dulu Al-Quran itu yang punya tanda baca. Kita lihat Al-Quran itu bentuknya dulu seperti ini. Coba adik-adik baca. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran yang ada zaman Nabi, tulisannya seperti ini. Ya sekarapnya lah, nggak ada harokannya ini ya. Apa bacanya? Nggak kebaca kan? Kalau ingin baca Al-Quran persis zaman Nabi, ya bacalah seperti ini. Ini bacanya Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dibacanya saat itu ada seorang yang baca pada masa Rasulullah Ali, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Harusnya wa rasuluh, dibacanya wa rasulih. Artinya jadi kebalikan. Kalau dibaca wa rasuluh, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Tapi kalau di bawah Rasulih, Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Jadi kebalikan. Sejak saat itulah Abu Asad Ad-Du'ali panggil murid-muridnya, lembaran-lembaran mushaf yang bertinta hitam itu, ambil mushafnya, kalian bawa tinta berwarna merah. Nanti kalau saya bilang A, letakkan 1 titik merah di atas huruf. Kalau saya bilang I, letakkan 1 titik merah di bawah huruf. Dan kalau saya bilang U, letakkan 1 titik merah di depan huruf. Kita lihat sekarang manuskrip yang dibuat pada masa Ad-Du'ali ya. Ini pokoknya basisnya manuskrip, makanya saya sering nyari manuskrip.
Makanya wajahnya mirip manusia kan. Mirip-mirip gini lah. Ini. Coba kita lihat di sini. Ini harokat apa ini? I ya kasro. Ini fat. Kalau ini lam di atas, lam. H di depan. Tuh, letaknya di depan. Makanya di depan U. Memang letaknya dulu di depan. Pertanyaannya sejak kapan dia pindah ke atas? Nah, kalau ibu yang sudah nikah itu tadi suami perasaan di bawah, kok kapan udah tahu di atas? Apalagi pengantin baru, perasaan di bawah udah di atas saja. Jadi ini ada prosesnya. Tadinya di depan kok pindah ke atas, maka ejanya pun nggak hilang gitu. Ejanya tetap di depan U. Dan ini kemudian dikembangkan, Abu Ali ini punya murid namanya Nasr bin Asim. Kalau kita melihat huruf batasa, bentuknya sama apa enggak? Untuk membedakan apanya? Dulu belum ada titik. Saat itu Nasr bin Asim, kalau ba ada garis kecil di bawah huruf 1, kalau sa 2 garis kecil di atas, kalau sa 3 garis kecil di atas. Kita lihat bagaimana tanda baca yang dibuat oleh Nasr bin Asim, muridnya Abu Ali. Ini huruf apa ini? Tahu dari mana? Garisnya 3. Ini harokat apa? Di depan. Depan susah depan. Ini huruf apa? Ini di atas. Nah bacanya apa? Mana tasdidnya? Memang ada Al-Quran Sema gitu. Tasdid belum ada saat itu, tasdid belum dibuat. Tasdid baru dibuat oleh cucu murid Nasr bin Asim, namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, 175 Hijriah. Dia wafatnya itu gurunya Imam Sibawayh. Itu yang buat tanda tasdid itu. Tasdid itu dibuat dari kepala shin. Kita lihat ya. Di sini ini sejarah tanda baca, bagaimana Al-Khalil membuat tanda baca. Ya, tasdid dari kepala shin. Shin syadid artinya sangat atau berat. Kenapa? 2 huruf jadi 1. Apa bahasa sininya kalau tasdid? Kepok. Saya kepok ya. Kepok karena double ya. Karena kepok itu. Terus kalau sukun itu dari kepala kho, dari kata khofif, artinya ringan. Karena 1 mati lagi. Makanya ringan. Jadi kalau mati itu ringan. Yang repot kalau hidup itu berat. Ya khafif, ringan. Ada sukun yang bulat itu dari kepala mim, dari kata jazm. Kalau fathah itu dari alif. Alif tadinya berdiri, terus dimiringin, lalu ditidurin. Maka bener ya? Aduh. Makanya kemudian 1 alif sama dengan 2 harokat fathah. Kenapa? Fathah itu anaknya alif. Kalau dhamma itu dari waw. Makanya 1 waw sama dengan 2 harokat dhamma. Kalau kasroh dari ya, makanya 1 ya sama dengan harokat kasroh. Kita sering dengar kan, mukminina berapa alif? 1 alif. Enggak pas. Ya 1 ya dong. Ya kok bilang alif. Mukminuna berapa alif? 1 waw kok 1 alif. Amanu baru 1 alif. Kalau mau menggunakan alif, panjangnya berapa alif? Ya konsisten, alif ya alif, waw ya waw, ya ya. Paling aman 2 harokat, 2 harokat fathah, 2 harokat kasroh, 2 harokat dhamma, kena semua. Mukminani, panjangnya berapa alif? 1 alif benar. Mukminina, perambai 1 alif, ya kok dibilang alif. Meskipun nggak salah tapi kurang benar. Nggak salah tapi kurang benar, ya sama saja ya. Nanti mulai diperbaiki secara keilmuan. Ya kalau alif, mau menggunakan alif konsisten, pakai alif, pakai waw, pakai ya. Kalau 2 harokat konsisten, 2 harokat fathah, 2 harokat kasroh, 2 harokat dhamma. Kalau tanwin gampang, tanwin itu tinggal dirangkap. Fathatain 2 fathah, kasrotain 2 kasroh, dhammatain 2 dhamma.
Ada yang tanwin seperti ini. Pasti sering lihat ya ini. Tanwin ini sekali lagi bukan aksesoris. Bukan hiasan kaligrafi, tapi ini perpaduan antara huruf waw dan nun. Intinya dibuat tumpukin plek jadilah seperti ini. Waw, nun, un, waw dan nun, un. Jadi itu bukan tanda-tanda untuk menghiasi tulisan saya, enggak. Tapi itu ada falsafahnya. Memang asalnya seperti itu. Terus kita lihat juga, ini sama enggak? Ini hamzah itu diambil dari kepala ain. Ain potong ekornya jadi hamzah. Jadi seperti ini. Zaman Nabi nggak ada itu. Yang membuat ini namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ceritanya beliau itu penyusun pertama makhraj itu beliau itu mencari mana yang makhraj yang terdalam. Ketemu hamzah. Tapi hamzah kan nggak punya bentuk. Ambillah dari ain. Akhirnya yang beliau menyusun namanya Mujamul Ain. Kemudian diambilkan huruf hamzah itu dari kepala ain. Di kepala ain ini hamzah yang kita baca sekarang itu bukan huruf Al-Quran itu tanda baca, bukan bagian dari rosem, tapi bagian tanda baca sama dengan titik sama dengan harokat. Hamzah yang asli ya kadang alif, kadang waw, kadang ya. Nanti kalau yang udah mau kuliah iki kenal itu namanya ilmu rosem usmani namanya. Kajiannya ilmu rosem, kajiannya ya. Di Al-Quran itu ada rosem, ada sakel dober. Ini kajiannya nanti di rosem. Nah ini kepala shot ya, ini bukan kutu ya. Kalau kita membawa Al-Quran dari Madinah, kan di atas alif ada itu kan. Itu bukan domah itu simbol kepala shot dari hamzatul wasli. Jadi kalau ada tanda itu berarti hamzah wasol. Terus ini juga yang sering kita temukan, nih. Ini tanda apa ini? Nyebutnya tanda apa di sini? Bendera ya. Ada yang nyebut pedang, ada yang nyebut alis wanita. Bener alis wanita kayak gini. Ini pada tulisan madun. Kepala minyak dipotong, kepala dal dipotong, jadilah seperti ini. Artinya kalau ada tanda itu panjangnya lebih dari 2 harokat. Jadi panjang bacaan itu ada qasr, ada tawasul, ada tul. Qasr itu 2 harokat. Kalau tawasul itu 4 harokat, kalau tul itu 6 harokat. Itu panjang dasar seperti itu. Nanti ada 5, itu sudah bagian dari torid ya. Dan yang perlu dipahami, ini semua zaman Nabi nggak ada. Kalau zaman Nabi nggak ada itu namanya apa? Muhdath. Muhdath itu bid'ah, bid'ah itu dolalah itu finar. Wa kullu muhdatsin bid'atun, wa kullu bid'atin dolalatun, wa kullu dolalatin finar. Jadi dari tadi kita belajar neraka. Bayangkan saja kalau ini bid'ahkan. Gak bisa ngaji kita. Coba pakai Al-Quran zaman Nabi kayak tadi itu. 1 ayat gak sampai 1 udah gak bisa baca kita. Oleh karena itu para ulama kemudian merumuskan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Bahkan ada bid'ah wajib. Apa bid'ah wajib itu? Yang membukukan Al-Quran bid'ah wajib ya. Al-Quran dibuka bid'ah wajib. Kalau orang bid'ah-bid'ahkan, lawan ya. Karena semua hidup kita itu bid'ah semua. Dari awal, dari sampai akhir, kita bid'ah semua di sini. Coba tanpa bid'ah itu ya, kita nggak bisa ngaji. Sekali lagi, sekarang zaman bid'ah di internet, maka kita harus bisa memahami bid'ah itu apa. Belajar pada ahlinya, belajar ke pesantren. Kulun itu tidak selalu bermakna semua. Tidak selalu bermakna setiap, tapi bisa bermakna semua. Semua berarti bukan setiap kan? Semua yang hadir adalah perempuan. Enggak. Ada yang laki-laki, artinya mayoritas. Kalau setiap yang hadir sini adalah perempuan itu baru masalah. Jadi kulun itu tidak semua bermakna setiap, tapi bisa bermakna semua itu mayoritas maksudnya. Alhamdulillah. Lanjut, ini puncaknya di sini. Karena ini hanya ta'aruf ya. Ta'aruf itu kan tidak boleh terlalu lama-lama. Setelah ta'aruf langsung ya nikah. Ta'arufnya jangan lama-lama. Kalau lama-lama ta'arufnya nanti bisa lain hal. Dari hasil penelitian kami, metode yang unik itu, yang hanya satu jilid tapi tahu-tahu kita bisa ngaji. Kenapa? Aneh sekali itu. Dulu kita masih ingat nggak yang dulu belajar Baghdadi? Kapan bisa ngajinya? Nggak tahu kan?
Oh kelamaan pasti nakalnya minta ampun tuh. Berarti eko bener, nuakal. Biasanya kita kelas 3 udah bisa ngaji. Dulu ada tradisi laki-laki tidak mungkin hitam sebelum hatam Al-Quran. Perempuan tidak mungkin bisa nikah sebelum hatam Al-Quran. Nah sekarang udah beda tradisinya. Laki-laki sampai sunat 2 kali pun belum bisa baca Al-Quran. Itu masalah. Tahu sunat 2 kali kan ya? Yang satu sunat oleh pisau, yang satu sunat oleh ini coba, ini basisnya, basis dari sini. Coba yang bawa Al-Quran dibuka, yang terjemahan boleh dari handphone, dari Al-Quran. Coba lihat terjemahan Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Ayat 4 ada. Mbak-mbaknya dari Al-Quran udah hafal semua, alhamdulillah. Ada yang bawa Al-Quran atau terjemahnya apa? Kira-kira di Warattil Quran atau Tila apa terjemahnya? Dan baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Yang punya mana perlahan-lahan yang mana? Tartil apa rotil? Tartil. Rotil dan tartil itu satu akar kata dari rottala. Rotil baca Al-Quran dengan pelan, tartilah seperlahan-lahan yang namanya mampu mutlak penguat. Pertanyaan berikutnya, rotil itu fiil apa isim? Fiil. Fiil apa? Madi, mudhari apa amar? Berarti perintah. Perintah dalam Al-Quran itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Lagi wajib apa sunnah? Itu wajib apa sunnah? Jangan nyesel ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Siapa yang suaminya baru nikah 1, segera wajibkan. Perintahnya 2 dulu gitu, bukan 1. Gimana, wajib apa sunnah? Nah, kok ada hukum revisi itu? Bapak-bapak wajib apa sunnah? Jadi ada nanti hukum menurut ibu-ibu, hukum menurut bapak-bapak. Jadi kalau melihat ayat Al-Quran, ngaji dulu. Gak semua perintah dalam Al-Quran itu punya konsekuensi wajib. Tergantung korinahnya, tergantung ayat sebelum dan sesudahnya. Akhirnya ngerevisi hukum kan, main-main. Kalau ayat ini kebetulan, kalau itu tadi sunnah ya. Jadi kalau nggak mengamalkan sunnah. Kebetulan ayat ini perintahnya wajib. Warattil Quran tartil itu wajib. Artinya kalau kita artikan rotil itu adalah perlahan, baca dengan perlahan, seperlahan-lahannya lagi. Membaca Al-Quran dengan perlahan itu wajib. Berarti kalau orang bacanya nggak perlahan, dosa nggak? Lah perlahannya kan ngukurnya gimana? Kan susah kita. Misal, biasanya kita baca Yasin 15 menit selesai, sama 1,5 jam selesainya. Bagus mana? Bagusan 1,5 jam, 1,5 jam kan? 1,5 jam dibandingkan 15 hari, bagus mana? Ya, kopi belum rokok besok sih. Gak bisa dinalar. Agama itu logika. Gak mungkin agama mengajarkan sesuatu yang gak bisa dinalar. Ya, gak masuk. Karena ini bukan bagian dari iman yang tadi itu ya. Ya bacaan Al-Quran bisa dinalar. Berarti nggak masuk. Arti perlahan situ secara bahasa oke, tapi secara istilah dalam Al-Quran nggak masuk. Oh maksudnya itu perlahan suaranya, berarti semakin nggak terdengar semakin bagus. Ngapain nggak tajwid? Tajwid itu didengarkan. Lah makna ini perlu ditinjau kembali. Perlahan-lahan itu secara bahasa oke, tapi secara istilah kita cek sekarang tafsir. Tafsir yang paling dekat kita ngambil tafsir sahabat. Salah satunya tafsir dari sahabat atau Sayyidina Ali. Siapa yang kenal Sayyidina Ali? Kapan kenalannya?
Sayyidina Ali itu seorang sepupu Nabi, menantu Nabi, anak angkat Nabi, salah seorang yang oleh Nabi kategorinya al-mubasysyirin bil jannah, salah satu orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Pernah menggantikan posisi Nabi saat Nabi dikepung oleh Quraisy untuk dibunuh, dia yang menggantikan di tempat tidurnya. Dan anak angkat Nabi. Tentang keilmuan, sabda Nabi apa? Ana madinatul ain wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Begitu hebatnya Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali tentang ayat ini? Kata Sayyidina Ali, kata rotil ini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Di tartila itu tajwidul huruf wa ma'rifatul bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Tajwidul huruf sampai hafal yuk. Tajwidul huruf semua terus. Lagi. Sekali lagi. Artinya membaca tajwid huruf-hurufnya dan mengetahui hal ihwal, waqaf dan ibtida. Al-wukuf itu ada alnya kan, al-yahdih namanya. Bukan hanya berhenti, tapi termasuk ibtidahnya. Jadi kalau kita tahu berhenti, juga tahu cara memulai. Jangan seperti waktu kita kecil, bisa naik nggak bisa, pernah ngalami ya? Atau seperti mama belajar motornya baru, bisa ngegas nggak bisa ngerem, akhirnya remnya nabrak apa dulu baru ngerem gitu. Jadi al-wukuf itu al-waqf wal ibtidah maksudnya ya. Sekarang tajwid itu artinya apa? Secara bahasa at-tahsin, memperbaiki bacaan secara bahasa. Tapi secara istilah menurut ulama tajwid adalah iqa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi tajwid itu adalah apa? Iqa'u kulli harfin. Bareng-bareng sampai hafal. Iqa'u kulli harfin. Sekali lagi, iqa'u sampai hafal. Apa bahasa Indonesianya? Memenuhi hak dan mustahak setiap huruf. Jadi huruf itu punya hak dan mustahak yang harus dipenuhi. Kenapa? Karena pembacanya satu huruf pahalanya berapa? 10. Kapan? Kalau hak-haknya dipenuhi. Wong haknya nggak dipenuhi kok inginnya dapat 10. Ya kan nggak mungkin. Itu perintah Al-Quran ya. Membaca Al-Quran dengan tartil itu wajib. Kalau nggak membaca dengan tartil maka yang nggak menjalankan kewajiban itu aja. Kita lihat sekarang apa hak huruf. Kita bisa memenuhi hak huruf dan mustahaknya kalau kita tahu seorang anak punya hak, orang tua punya kewajiban. Apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Yaitu merawat, menafkahi anak-anaknya. Kewajiban terhadap orang tua adalah menghormati. Haknya orang tua dihormati oleh anak itu nanya tahu kewajiban dan haknya. Kita sekarang membaca Al-Quran nggak tahu hak-haknya, ya nggak bisa dong. Apa hak huruf? Yaitu makharijul huruf dan sifat lazimah. Mustahaknya sifat arido. Jadi kalau diskemakan, tajwid ini aja sangat sederhana. Makharijul huruf dan sifat huruf. Sifat ada dua, ada lazimah, ada arido. Kesalahan membaca di sini yang pasti nggak boleh. Hanya saja kalau di sini nggak sampai ubah makna, tapi kalau di sini ubah makna pasti itu. Jadi sifat lazimah, makro dan sifat lazimah itu kalau struktur bangunan seperti pondasi. Bangunan ini pondasinya ada nggak? Kelihatan nggak? Kira-kira kalau bangunan ini pondasinya nggak kokoh, retak nggak? Retak pasti kan? Kenapa ini kokoh? Nggak ada retaknya karena pondasinya kuat, meskipun nggak kelihatan. Sedangkan sifat arido itu seperti jendela, kelihatan semua. Sama makro dan sifat ini selama ini kita baca Al-Quran nggak kenal. Padahal ada. Kita kenalnya akan huruf, hukum mematikan, tanwin, panjang pendek itu sifat arido yang paling kelihatan. Maka bocor, kenapa? Pondasinya nggak kuat. Contohnya kesalahan di sifat arido ini, idza jaa nasrullahi wal fath, salah, tapi nggak sampai ubah makna. Tapi itu salah. Tapi kalau kesalahan di situ, ya,
Mau di huruf itu. La in syakartum lazidannakum. Terus baca la in syakartum lazidannakum. Kalau la in syakartum dari syakaro, kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmat yang telah aku berikan. Tapi kalau baca syakartum dari sakaro, kalau kamu mabok, maka akan aku tambah lagi satu sloki. Jangan-jangan kalau di situ ada kemasyarakat merajalela, ayatnya salah baca, bukan lagi syakartum tapi lagi syakartum. Banyak kesalahan di situ ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sifatnya makhrajnya sama. To dan ta itu makhrajnya sama, sifatnya berbeda. To itu istiqlaq dan ikbat, ta itu istifal dan infital. Ihdinas siratal mustaqim. Itu udah salah, meskipun nggak mengubah makna. Sebagian mengubah makna ya. Yang saya contohkan, boleh nggak kita mengucapkan telah meninggal almarhum pendeta siapa? Boleh nggak? Boleh nggak? Almarhum pendeta ini boleh? Boleh. Pernah mengucapkan ini? Ya. Almarhum itu kalau ditulis pakai H, itu artinya dibalsem. Kalau pakai H baru yang dikasih dirahmati. Maka kalau kita telah meninggal rahmatullah almarhum kiai ini, wah kiai dibalsem itu mana? Ya almarhum gitu. Kalau pendeta ini almarhum nggak masalah, kan mumi, on kan. Ya itu kan perubahan makhraj itu dari H ke H. Alhamdulillah wassalam. Adik-adik sekalian, saya mau nanya sekarang. Pahala baca Al-Quran itu berapa pahalanya? 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi'ashri amsalihha. Terus la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Berarti 1 huruf 10 pahala. Kapan itu kalau hak-haknya dipenuhi? Kalian pernah masuk mesin ATM enggak? Pernah. Muat. Lubangnya ada 3 kan muat. Tikus saja nggak muat ke orang lagi. Mesin ATM kan lubangnya ada 3 itu. Ada lubang kartu, lubang struk, lubang keluarnya uang. Coba sekarang kita membaca mengasukkan kartu, lubangnya salah, uangnya keluar nggak? Kita membaca Al-Quran. Perintahnya ada wakil Quran atau tila, artinya memenuhi hak huruf, haknya makhraj dan sifat. Kita salah makhraj, pahalanya cair nggak? Secara kaidah keilmuan nggak cair. Urusan pahala urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi secara kaidah keilmuan yang nggak bisa cair. Udah kalau KTM lubangnya kartunya masuk. Nomor PIN-nya berapa? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang mungkinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira cair nggak uangnya? Kalau salah 3 kali, blokir. Kita baca Al-Quran, makhrajnya benar, tapi sifatnya salah, cair nggak pahalanya? Kalau salahnya 3 kali, untung Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, mulut kita nggak diblokir. Oh, kita Bismillah, langsung sudah balik. Ya untungnya kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sampai Allah melalui Rasulullah menyatakan al-mahir bil Quran ma'a safaratul kiram wa man yaqra'ul Quran wa huwa yata'ta falahu ajrun. Orang yang mahir membaca Al-Quran bukan lagi pahala yang dapat, tapi ma'a safaratul kiram bersama malaikat Rahman. Tapi orang yang terbata-bata itu pahalanya 2. Maksudnya apa? Kalau orang belajar Al-Quran, ngajar Al-Quran, terus kesusahan, pahalanya 2. Sekarang ada orang sok tahu, baca nganggep udah bisa, kira-kira dapat pahala apa dosa? Ya kena taklif porotil Quran tartila itu. Maka supaya tidak kena taklif porotil Quran tartila, ayo kita niat belajar sampai mati. Kalau kita salah baca, bukan dosa tapi dapat pahala 2 lagi. Tapi jangan disalah-salahkan ya. Yang belajar sekarang, Allah saya ingin belajar sampai mati. Kalau kita salah baca, namanya belajar nggak mungkin otodidak, harus ada gurunya. Ya kita belajar sampai mati, pokoknya belajar terus. Kalau kita salah baca, insya Allah tidak kena taklif dosa.
Alhamdulillah wassalam. Adik-adik, sekarang kalau kita tahu hak dan kewajiban sebagai santri, sebagai orang tua, sebagai anak, pasti kita bisa memenuhi hak itu kan. Kalau kita tahu hak huruf, tentu saja kita bisa membaca Al-Quran secara tepat. Contohnya gini, saya ini tukang, maksudnya kemana-mana selalu membawa alat pertukangan. Saya nanya, ini panjangnya berapa? Yang gede, Bu, panjangnya berapa? Mas, berapa ini panjang ini? Oh ini aja lah. 1 meter loh. Kira-kira aja berapa? Hah? 10 cm. Dek, berapa? 30. Pertanyaan berikutnya, bendanya sama. Kenapa bisa berbeda? Karena pakainya kira-kira. Namanya kira-kira itu bisa benar, bisa salah. Kalau benar ya kebetulan, kalau salah Terus berikutnya, ini beratnya berapa? 10. 3. Bendanya sama, kenapa bisa berbeda? Karena kira-kira nggak punya tuh. Kalau benar kebetulan, kalau salah Sekarang saya coba. Ini tahu apa? Meteran mungkin bang. Kabur. Panjangnya adalah berapa juga kelihatan? 16,9 cm,9. Terus ada nanya, Pak, itu panjang pointernya berapa? 16 cm,9. Saya di sini, di Australia, di Amerika, Jepang sama. Karena menjadi konsensus alat ukurnya sama. Kok tahu? Udah saya ukur pakai meteran. Gak akan ngiru, ada alat ukurnya. Sekarang ini. Saya timbang ya. Beratnya 2,5 kilo. Deket aja, hampir. Pak, berat tasnya berapa? 2,5 kilo. Kok tahu? Sudah saya timbang pakai timbangan. Terus coba adik-adik sekalian, kita baca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan saya, bacanya tadi benar apa salah? Ragu. Yang baca siapa? Baca sendiri, ragu sendiri. Kenapa ragu? Karena kita nggak yakin, karena nggak punya alat ukur. Alat ukurnya apa? Ya makhluk dan sifat. Kalau saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, bacanya benar apa salah? Kenapa? Saya tahu karena saya punya alat ukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Kenapa? Karena saya tahu rohnya nggak pas tadi. Jadi yang bisa menilai bacaan salah atau enggak, pembacanya sendiri dan Tuhan. Orang lain nggak mungkin bisa ngukur. Ya gimana kita bisa ngukur bacaan orang lain? Yang baca dia, lidah dia. Kok kita yang bisa ngukur? Kecuali mulut kita terbuat dari kaca tembus pandang. Kita bisa markir makhluk. Orang geser dikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok tahu? Ya, misalnya dal. Punggung ujung lidah bertumpang dal ngisi di atas. Sifatnya 1 jari 2 sida dikali 4 kali 5 isman 6 kol-kola. Lambung ujung lidah bertumpang ke atas. Sifatnya 1 jari 2 sida dikali 4 kali 5 ilah 6 indiroh. Apakah saya ngafal? Enggak ngafal. Karena sudah merasakan, sudah mendarah dan sudah menyatu. Karena kalau kita ngafal masih di luar. Jadi kalau meteran ini menjadi alat ukur panjang dan pendek, timbangan menjadi alat ukur berat dan ringan, hafal makhraj dan sifat menjadi alat ukur bacaan.
Jangan pernah mengatakan ini panjangnya berapa secara pasti kalau nggak punya meteran. Jangan pernah mengatakan ini berapanya berapa secara pasti kalau nggak punya timbangan. Jangan pernah mengatakan bacanya benar secara pasti kalau nggak apa maksud dan sifat. Semuanya serba kira-kira. Kalau kita kira-kira baca Al-Qur'annya, kalau benar kira-kira benar ya kira-kira dapat pahala. Kalau pahalanya kira-kira ya kira-kira masuk surga. Ya semua kira-kira. Nah sebenarnya kalau waktunya masih ada, tapi karena ini hanya perkenalan, saya hanya ta'aruf namanya. Ta'aruf jangan lama-lama. Segera menikah ya. Waduh, langsung nanya. Ini terkait dengan banyaknya metode ini. Biasanya kan Gimana kalau kita nyanyi dulu? Nyanyi dulu aja ya. Habis nyanyi kita. Tadi yang sudah saya jelaskan itu udah ada nyanyiannya. Yang bawa bukunya udah dibawa ya? Udah ada. Oh ini nih, tinggal 2. Yang kemarin 5 itu mana? Perwakilan nama Kiai, kasih Kiai itu. Nyanyi. Ikut nyanyi ya. Halaman 7 dilihat, halaman 7. Yang lain lihat ke sini ada teksnya ya. Sementara dengerin dulu baru nanti ikut nyanyinya. Mana ayo? Ini kayaknya. Indonesia bahkan seluruhnya bukan Al-Quran kecil terus mana Mentem alif alif tam alif ada itu nama lainnya terdapat dari sisihkan pada telah diteliti asal pijakan yang jadi rujukannya ayat mutilil Quran atau tilah kata kecil satu nama 2 makna yang pertama tempo baca kaitannya 2 terkait kualitas bacaan harus cermat juga coba perhatikan kata yang terdapat dalam Quran Sayyidina Ali telah menyebutkan Idul huruf wa ma'rifatul huruf sadar wakaf juga sadar baca huruf Tajwid artinya membagus bacaan Harusnya huruf harus diberikan Huruf makhluk juga sifat lazimah Selamatnya adalah sifat ilmu Makhluk dan lazimah ibarat berdasi Kampanye baru nantinya mungkin jadi Sifat ilmu berulang ke atasnya Buat apabila pokok fondasinya Dapat ukur panjang dan pendeknya terang Dapat ukur berat dan ringan timbangan Termometer untuk ukur ruangan Makhluk dan sifat alat ukur bacaan Setelah kena huruf lalu menginjak Sistemnya tuh beragam sambutannya Interface itu bahasa Persia Di dasar Islam masuk Indonesia Ada juga sistem meja yang lainnya Atas fathah bawah kasar
satu tarikan nafas, berhenti di alaihim kedua, baru diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu riwayat Hafiz Thorik As-Sadiyah. Kalau menggunakan riwayat lain silahkan, yang penting tahu riwayatnya. Misal qaulun itu akhir ayat siratal ladzina an'amta alaihim, tapi hamdalah awal ayatnya, bukan basmalah. Harus tahu paketnya. Mungkin itu informasi tambahnya. Monggo kita baca Fatihah dulu dengan teknik tadi ya, karena secara umum tidak kuat nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di ghairil maghdubi alaihim kedua, baru ulang dari ghair. A'udzu billahi, saya talqin aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam taj'alna biha ahadin wa rahmatina wa tahsina biha bis-solihin fi dunyana wa akhirah. Allah, mari kita bersama-sama baca doa Al-Qur'an. Allahumma amna bil Qur'an. Allahumma zakirna bil Qur'an sirina wa 'allimna bil Qur'an karimna wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Musina.